Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Recording in progress. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat, meskipun ada yang ngantuk-ngantuk karena semalam habis i'tikaf, ya, sehingga pagi hari ini agak sedikit ngantuk-ngantuk. Mendengar suara merdu saya, mudah-mudahan semakin ngantuk, Semakin ngantuk. Aduh, jangan semakin ngantuk. Bu Rogi udah masuk, Ustaz. Bu Rogi sudah masuk, ini ditunggu-tunggu ini. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan tidak semakin ngantuk. Sebentar Bu, saya ganti channel pakai handphone saja, zoom-nya biar bisa pakai kamera. Nanti dibilang, Ustadznya ini kok kayak hantu. Cuma ada suara aja. Recording. Pakai kamera. Oke. Baik. Nah, udah Ustaz. Sudah. Hari ini kita ngaji Nasaihul Ibad. Nasihat untuk para hamba-hamba Allah seperti kita semuanya. Dan kita sudah sampai di bab ketiga, makalah ketiga. Beberapa pertemuan kita membahas makalah yang kedua. Sekarang kita sudah selesai makalah kedua, kita lanjut ke makalah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu. Inilah makalah ketiga. An Umar radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Umar di sini meskipun tidak ada keterangannya, hampir bisa dipastikan adalah Umar bin Khattab. Hanya Umar, ya, banyak Umar. Yang paling istimewa Umar bin Khattab. Ya. Khalifah kedua yang dikenal gagah perkasa, gagah secara fisik maupun secara spiritual, secara ruhania. Ya. Dulu beliau juara gulat, ya, saking gagahnya, gitu ya, gagah juara gulat. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu UFC gitu ya. Tapi secara spiritual beliau juga wibawanya luar biasa. Sampai setan itu kalau ketemu dia nggak berani. Kalau ketemu beliau itu nggak berani. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat jalan utama begitu ya, setannya itu minggir ke jalan sampingnya biar nggak ketemu sama Umar. Ya. Saking wibawanya beliau yang sangat luar biasa. Nah, kenapa saya perlu highlight Sayyidina Umar itu seorang yang gagah perkasa?
ada hubungannya dengan message atau pesan yang dikandung di dalam makalah ini. Apa itu? Beliau berkata, husnut tawaddudi. Sesungguhnya rasa kasih sayang, ya, perasaan sayang, cinta, al-mahabbah, maksudnya cinta. Halo, halo, bangun, 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 kita ngaji cinta ini. Cinta kepada siapa? Ilad nasi, kepada manusia, itu nisful akli, adalah separuh dari akal. Akal sehat maksudnya. Ya, ternyata manusia mencintai manusia yang lain, itu separuh dari akal sehat. Kita sebagai makhluk Allah. Maksudnya, menyayangi orang lain, mencintai manusia lain, ya, itu bagian dari Allah menciptakan kita, ya, bagian tidak terpisahkan. Sebagaimana kita lapar, sebagaimana kita ngantuk, saya bukan lagi nyolek yang lagi pada ngantuk loh ini, contohnya saja kebetulan. Sebagaimana kalau kita mencintai dan menyukai hal-hal yang indah dan baik, yang bersih, ya, maka ada bagian dari penciptaan Allah pada diri kita, itu adalah menyayangi orang lain. Manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Manusia itu pada dasarnya itu mempunyai rasa sayang dan cinta kasih pada orang lain. Itu nisful akli. Maka kalau ada orang yang tidak sayang, tidak cinta, menzolimi orang lain, menyakiti hati orang lain, ya, itu pada dasarnya dia sedang kehilangan separuh akalnya. Pada dasarnya dia sedang kehilangan separuh kodratnya sebagai manusia. Nah, itu ya. Maka jangan sering-sering marah dan benci sama orang. Nanti keseringan kehilangan separuh akal kita. Ya, ya marah ya sekedarnya. Yang namanya manusia bisa marah, bisa kecewa, ya. Tapi nggak usah berlebihan. Ya. Karena bahaya kalau marah-marah terus, benci-benci terus, gitu ya. Semakin sering kita kehilangan separuh akal kita. Maka ada pepatah, ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna baghidaka yawmamma, wabghid baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yawmamma. Kalau suka, kalau cinta, ya sekedarnya. Jangan bucin-bucin amat gitu ya. Karena bisa jadi suatu hari yang kamu cintai itu makhluk, dan makhluk bisa berubah. Ya kan, kodratnya makhluk kan berubah. Yang nggak berubah kan hanya Allah. Mukhalafatul hawadis. Itu berubah dengan hal yang baru, itulah makhluk. Ya, mukhalafatul itu berbeda dengan hal yang baru, berbeda dengan hawadis. Sesuatu yang baru itu hanya Allah. Ya. Sedangkan makhluk itu berubah. Ya, berubah. Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Nah, karena berubah bisa jadi cintanya juga berubah. Maka haunama, ya, sekedarnya, asa ayyakuna baghidaka yawmamma, karena bisa jadi yang kamu cintai hari ini suatu hari nanti akan kamu tidak sukai atau kamu benci. Wa baghidaka yawmam haunama. Kalau nggak suka terhadap sesuatu, ya juga jangan sampai ke ubun-ubun itu nggak sukanya. Ya,
Ya salah nggak suka, tapi oke, mungkin dia juga punya kebaikan, mungkin dia juga punya kebenaran, mungkin dia juga punya sisi-sisi yang positif. Asa ayyakuna habibaka. Karena bisa jadi suatu hari yang kamu benci hari ini tuh menjadi hal yang kamu cintai. People change. Orang bisa berubah. Setiap keadaan makhluk yang namanya makhluk selain Allah berubah. Nah, perubahan itu bisa membuat juga perasaan kita berubah. Ya, makanya haunamma. Nah, tapi juga karena haunamma tadi, maka ya jangan lebay, jangan berlebihan, jangan sering-sering membenci orang gitu ya. Karena terlalu sering membenci orang artinya terlalu sering kita kehilangan separuh akal kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini riwayatnya pendek tapi syarat makna. Kita lanjutkan ya. Husnul tawaddudi ayal mahabba ilan nas nisful akli. Pokoknya yang namanya rasa sayang, mencintai, menyukai, menyayangi, melindungi pada dasarnya adalah separuh dari akal manusia sehat. Kama rawa Ibnu Hibbana wa Tabrani. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani. Wal Baihaqi dan juga Imam Baihaqi. Jadi hadis itu semakin banyak yang meriwayatkan semakin kuat. Dan yang meriwayatkan banyak ini. Jadi kita bisa cross check, kita bisa apa namanya? Mendapatkan informasi dari banyak pihak, multi pihak. Ya. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mudaratun nasi shadaqatun. Mudaratun nasi shadaqatun. Sesungguhnya bersikap sayang, lemah lembut kepada manusia adalah sedekah. Loh, ternyata ya, bersikap sayang, ada yang batuk-batuk ini siapa ini? Saya cek. Oh, Pak Cita ya. Banding Pak Cita belum masuk. Ternyata bersikap sayang kepada manusia itu adalah sedekah. Bersikap sayang itu not necessarily cinta-cintaan, itu bukan ya. Atasan kepada bawahan sayang. Sayang dalam pengertian apa? Ya, mengayomi, melindungi, mengarahkan, memberikan support, ya, grooming karirnya, ya, bukan malah menghambat, ya. Kalau punya prestasi di amplify, bukan malah ditutup-tutupin, malah diakui sebagai prestasinya sendiri, ya. Tentu juga kita berusaha untuk mendukung agar dia mendapatkan kesempatan terbaik mengembangkan karirnya, mendapatkan compensation and benefit yang terbaik. Itu sayang pada bawah. Kalau ada masalah dibantu, bukan malah sebaliknya. Ada bawahan mau berkarir dihalang-halangi, ditutup-tutupi. Ya. Sayang kepada orang tua, ya birrul walidain. Menghormati, memberi apa namanya, kebanggaan. Ya, orang tua itu kalau lihat anaknya soleh, solehah, hebat-hebat, pintar-pintar kan bangga, senang. Membuat beliau-beliau itu ridho kepada kita semuanya. Ya, tentu juga ketika sudah semakin sepuh, kita lebih banyak menemani, ya. Karena buat orang tua,
udah nggak penting-penting amat yang namanya makanan enak, ya, em, apa perhiasan yang banyak, nggak penting-penting amat. Yang penting mereka itu ada teman. Ya. Karena eh, salah satu problem utama orang tua adalah loneliness atau kesendirian. Ya, maka yang jauh ya paling tidak sering-seringlah telepon, video call dan sebagainya. Kasih perhatian. Syukur-syukur kalau bisa menemani secara fisik. Nah, itu menyayangi orang tua, menyayangi keluarga, yang menafkahinya dengan nafkah yang halal dan thayyib, membimbing, mendidik, apalagi anak-anak kita, punya kewajiban untuk mendidik mereka, lindungi, dan sebagainya. Sayang kepada tetangga, menghormati, ya, respect, tepo seliro, empati, tepo seliro itu empati. Suka berbagi, sampai Kanjeng Nabi mengajarkan kalau masak, biar bisa dibagi ke tetanggamu, perbanyak kuahnya. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, untuk beli ayam 1 ton aja mampu ya, jangan cuma kuah ya. Pak, kita harus ikut ittiba kepada Kanjeng Nabi. Apa itu? Kalau masak kita disuruh banyak kuahnya untuk berbagi kepada tetangganya. Ramadan sudah hampir berakhir, menjelang Lebaran. Saya mau berbagi Pak untuk tetangga saya apa? Kuah bakso. Kok ya nemen? Ya. Oh enggak Pak, tidak hanya kuah Pak. Ada apa aja sayuran. baksonya baksonya tetap nggak ada. Ya. Saya nggak 5 watt loh Bu. Ini saya wattnya masih banyak ini. Ya. Jadi menyayangi semua orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkaran kita. Karyawan kita disayangi, ya, diberikan haknya, dibimbing agar bisa bekerja dengan baik. Jangan ditunda-tunda gajiannya. Kalau perlu dinaikkan terus, ya. Menjelang Lebaran dikasih hadiah dan sebagainya. Nah, ini Kanjeng Nabi bersabda mudaratun nasi sodakoh. Sesungguhnya kita menyayangi orang lain, cinta kepada orang lain itu termasuk sodakoh. Ai mulatofatun nasi bil kauli wal fi'li. Maksudnya lemah lembut itu apa? Maksudnya berkata-kata dan berbuat baik. Ya, sopan, lemah lembut. Itu akan mendapatkan pahala sodakoh. Thawabas sodakoti akan mendapatkan pahala sodakoh. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana lemah lembutnya Kanjeng Nabi. Ya, ini penting ini. Halo, penting ini. Bagaimana Kanjeng Nabi contoh bersikap lemah lembut. Annahu la yadhummu ta'aman. Sesungguhnya Kanjeng Nabi tidak pernah mencela makanan. Halo. Nah, bayangkan. Saking menjaga perasaan kepada yang masak, ya, kepada yang sudah berusaha untuk bisa mendapatkan makanan order, check out misalnya, ya. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mencela makanan, seburuk apapun makanan itu. Ya, karena apa? Karena satu menghormati makanan, dua mensyukuri nikmat Allah, yang ketiga menjaga agar orang yang berusaha di balik makanan itu tidak sakit hati, tidak merasa merana. Aduh, makanan kok asin banget kayak gini. Sudah hampir basi. Ya. Ya kalau memang kita nggak bisa makan ya sudah, diam saja. Oh masa kok baksonya gepeng-gepeng begini. Padahal itu memang bakso gepeng gitu ya. Jadi kan kita sering ya mendengar orang mencela makanan gitu.
Ih, bangetan. Masa pesta pernikahan baik kayak gini, tempenya tipis-tipis, sesilat-silat gitu. Ada saja yang dicela. Ya. Ibu-ibu, hati-hati ya. Ya nggak hanya ibu-ibu, kita semuanya. Cuma yang saya sering perhatikan itu ibu-ibu kan kalau dapat makanan, coba lihat-lihat sini, lihat makanannya apa. Dilihat. Padahal udah tahu itu ya makanan gitu. Jadi dilihatin gitu. Hati-hati. Kanjeng Nabi tidak pernah ya zumu tu'aman, tidak pernah mencela makanan. Kalau nggak suka, diam saja, nggak usah dimakan. Ya, kalau misalnya itu basi, sudah diam aja. Saya pernah teringat, udah lama sekali, dulu saya mengantarkan sales director saya di Johnson Johnson makan gudeg di Jogja. Gudeg yang paling ngetop, terkenal, wah laris. Mohon maaf ini ya, ceritanya agak sedikit, agak sedikit mungkin tidak nyaman gitu ya, agak sedikit jijik gitu ya mungkin. Tapi ini mind blowing, jadi ini saya perlu sharing gitu. Tiba-tiba di piringnya kepala distributor apa istilahnya, kepala cabang distributor kita itu ada kecoa. Ya, betul-betul ada kecoa. Nah, itu di samping saya. Saya kaget kan, dan mau komplain. Ya. Tapi dengan bijaknya dia tutup kecoa itu pakai gudeg yang masih tersedia gitu ya, masih ada di piring. Dia sudah makan tuh sebagian itu. Dia cool gitu ya, tidak dimuntahkan atau apa gitu. Dia cool aja ditutup, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya karena beliau tahu saya mau merespon cepat gitu dan marah gitu ya. Tapi beliau bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus dia bawa piring itu ke belakang, dia bisik-bisik kepada salah satu karyawannya. Kurang lebih mungkin dia ngomong, Mas ini ada kecoanya, udah nggak usah rame-rame gitu, disimpan di belakang. Cool dan keren cara menghandlenya. Ya, bayangkan kalau kita responnya secara reaktif marah-marah begitu ya. Meskipun kita mungkin berhak karena kita beli gitu. Tapi apa yang akan terjadi, orang di balik makanan itu mungkin akan malu, kecewa, dan sebagainya. Nah, Kanjeng Nabi juga punya 1001 kisah bagaimana Kanjeng Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya. Itu bagian dari salah satu akhlak untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Bahkan sampai makanan yang tidak disukai pun Kanjeng Nabi tidak pernah mencela. Walayan haru khadiman, tidak pernah membentak pembantu, asisten. Tidak pernah berkata tinggi kepada asistennya. Loh, saya nggak berkata tinggi sama asisten pun sama pembantu, tapi sama istri saya atau sama suami saya tambah nggak boleh. Ya, orang pembantunya aja nggak boleh dibentak. Ya, karena kadang-kadang hanya dengan satu kata yang tinggi, nadanya atau pilihan diksinya tidak tepat, itu bisa menyinggung. Ya, bisa membuat hati orang merana, sakit hati. Oh, jangan sampai. Ya, maka Kanjeng Nabi nggak pernah seumur-umur nggak pernah membentak, nggak pernah bicara tinggi dengan nada tinggi kepada pembantunya, apalagi dengan keluarganya, apalagi dengan para sahabatnya, pembantunya saja nggak pernah dibentak. Wala yadribu mra'ata, dan tidak pernah memukul istri beliau. Jangan pernah memukul, jangankan memukul, bicara nada keras saja nggak boleh. Ya, apalagi sampai pakai tangan, aduh, ya. Menyakiti hatinya juga nggak boleh. Ya, sakit hati itu bisa lebih parah daripada sakit fisik. Ya, maka itu beberapa fakta, beberapa contoh bagaimana kita bersikap lemah lembut, bersikap baik kepada orang lain. Nah, itu dia. Itu
Topik pertama di makalah yang ketiga. Makalah yang ketiga, bab ketiga. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan atau hari Jumat nanti kita lanjutkan. Masih di bagian makalah ketiga. Tetapi nanti sudah pembahasan untuk topik yang kedua. Ingat bahwa menyayangi orang lain, bersikap lemah lembut kepada orang lain adalah separuh dari akal kita. Jangan sampai kita kehilangan separuh akal kita. Apalagi seluruh akal kita kehilangan karena isinya marah-marah terus hidupnya. Isinya membenci terus. Ya, insya Allah kalau jamaah pengawasan saya yakin selalu menyayangi ya orang lain. Termasuk menyayangi ustadznya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Masih banyak yang menjawab salam ini tadi. Masih banyak yang terjaga. Iya, Terima mau kasih, jalan-jalan, Ustaz. Oh, main jalan-jalan bagus. Jangan Terima lupa kasih, Ustaz. Nuhun. jalan-jalannya. Kita terlambat Jangan- masuknya. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Jangan lupa jalan-jalannya jangan membawa air minum ya Bu. Nanti khilaf. Ya nanti khilaf. Betul. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat hari Rabu. Sukses untuk semuanya. Amin. 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 Barokah. Amin. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.